pupilnya lebar maksimal ya. Terus kita jelaskan ke pasien. Jadi Mbak, habis ini kita akan melakukan pemeriksaan saraf mata di bagian dalam bola matanya. Saya akan menggunakan alat ini untuk mengintip bagian dalam bola mata Mbak. Nanti saya akan mendekat sampai ke sangat dekat ke posisi mukanya Mbak. Mohon maaf jika tidak nyaman ya. Nanti ikuti instruksi saya, lihatnya melamun aja lurus ke tembok. Nanti cahaya yang saya tembakkan tidak perlu dilirik supaya tidak terasa sangat silau ya. Oke, kalau udah diputar ini ya, hijaunya diputar, ditekan terus diputar nih ya. Jadi jangan kebalik, yang ke arah pasien adalah yang lampu ya. Ini yang kita tembakkan ke arah pasien. Nanti kalau kalian lihat kok aku dapatnya nggak putarannya kayak gini, biasanya tinggal diputar belakangnya sini ya. Jadi ini ada yang gede, ini yang kecil ya kan. Terus ada juga yang modelnya garis ya. Ini nanti biasanya buat meriksa makulanya. Terus ada yang modelnya itu ada, nah itu untuk gambar. Nanti kan kita harus gambar di fundus cara ada garis-garisnya, jadi nanti kuadran mana kenanya berdarahnya, jadi kita ada bayangan ketika harus ditranslasikan ke gambar. Terus ini filter ini untuk melihat perdarahan ya. Nah kita pakainya yang bulat biasa aja ya. Nah ini kan yang gede. Kalau misalnya pasiennya pupilnya tidak di midriasis, jadi pakai obat dilebarkan, biasanya aku pakainya yang kecil. Cuma kalau kecil, kalau kalian belum biasa susah, jadi nanti latihannya pakai yang gede dulu ke mata ya. Kacamatanya dilepas. Jadi kita mulainya dari jauh. Untuk memeriksa mata kanan pasien pakai mata kananmu. Kalau mau memeriksa mata kiri pasien pakai mata kirimu ya. Minusmu berapa? Yang kanan 3,5. Oke. Jadi kalau meriksa pasien dengan minus tinggi itu rada tricky, terutama kalau kita periksanya minta pasien untuk dilepas kacamatanya. Jadi karena untuk bisa tembus ke belakang itu kita tuh seakan-akan cahaya yang masuk ke dalam mata pasien. Sehingga kalau misalnya dengan tanpa alat bantu, biasanya ketika kita mau ngintip ke retinanya pasien itu masih blur. Jadi butuh bantuan lensa untuk bisa memfokuskan gambarnya seperti kalau pasien pakai kacamata. Jadi tergantung kalian bisanya gimana. Jadi ada yang dokter prefer pasiennya tetap pakai kacamata, terus kita intip. Jadi kan ini tinggal dinolin. Jadi di sini tuh ada dioptrinya. Jadi yang diubah tuh ini. Nah ini tuh perbesaran koreksi lensa ya. Jadi selalu mulai dari nol. Terus termasuk dari kita, kalau misalnya kita itu sebagai dokter pakai kacamata periksanya, itu berarti dari nol aja. Tapi kalau misalnya ada yang nyaman mau dilepas kacamata, berarti harus digantikan dulu ke sini fungsi kacamata ya. Dan ada yang harus diperhatiin itu aja. Lihatnya lurus ke depan. Jadi ketika pasien udah lihat lurus ke depan, target kita, yang kecil sudah nggak bisa. Target kita itu pertama, masih terang banget. Sana, kita mati sebelah dipakai nggak? Enggak. Jadi coba kalau misalnya enggak mau matiin dong. Ya kelihatan lah. Ya, jadi makasih ya. Jadi yang pertama kita pastikan cahayanya itu nembak di area mata. Bukan di leher, di dada atau di kepala, paham nggak? Jadi ini yang suka pada salah terus nggak nemu refleksnya karena ngarahinnya aja udah salah. Jadi cahayanya nggak ke mata pasien. Ini kan udah ke bagian mata. Terus kamu intip. Jadi kalau ngintip jangan ini yang digerakin ya, hilang lah, ya. Tapi ketika kalian udah nembak, kalian yang turun ke setinggi mata pasien. Nah, dan ini kelihatan refleks di kedua mata, ya. Iya, jadi matanya dia menyala merah. Jadi nah, kalau udah ketemu red reflex berarti kamu tahu cahayanya sudah masuk ke pupil pasien ya. Karena yang nyala merah itu retinanya, ketembak cahaya langsung masuk. Gitu. Jadi kalian udah tahu posisinya udah benar ya.
Nah, kalau misalnya dari tembakan red reflex ini udah ketemu, hilang. Nah, red reflexnya ketemu dari dua mata, berarti tinggal difokuskan ke satu mata yang mau kalian periksa. Ini kan kanan ya aku ya berarti. Nah, aku mendekat, jangan sampai red reflex mata kanannya hilang. Terus pegang bahu kakinya. Nah, ini kelihatan pupil, fasa. Lihat ke lampu, lihat lampunya. Nah, ketika kita lihat minta pasien lihat lampu, kita langsung nembak makulanya. Karena makula kan yang fungsinya untuk melihat sentral ya. Itu baru kelihatan. Udah gitu doang. Gitu doang. Gitu doang. Apa nyari fokusnya biasanya ya minus 3 ya. Jadi yang susah adalah nyari fokusnya lagi. Terus mata satunya sama tapi pakai mata ini. Kenapa harus ini nilang? Biar nggak nabrak ya. Paham? Lihat depan. Nah, aku tuh right eye dominant. Jadi aku nggak bisa nutup mata kananku. Aku pakai ini ya. Jadi ditembakin lagi, cari red reflexnya dulu. Turun. Ya, terus ke bawah. Itu ya hijau.